Seperti itulah kebahagiaan yang terpancar dari wajah presenter cantik Ola Ramlan saat bisa rehat sejenak dari aktivitasnya yang padat bersama suami tercinta Alvar Hutapea. Habis mandi, segar nih hari pertama di Sydney. Kita mau jalan-jalan, mau shopping. Apa itu? George Street. Street. Kita mau shopping. Nah, George Street itu katanya tempat para turis, baik Indonesia ataupun dari mana aja yang Kamu jangan, saya tuh pengen anak-anak tuh tetap sayang sama saya. Jangan doktrin mereka yang enggak, saya bilang gitu kan. Jangan doktrin bilang yang sampai anak saya pernah bilang ke saya, "Papa jahat, papa bikin mama nangis terus," gitu kan. "Papa bikin mama nangis terus." Sekarang saya nanya, "Kenapa mama nangis?" Gitu kan. "Kenapa mama nangis?" Gitu. Saya nggak tahu kenapa Friska nangis, saya juga nggak tahu. Terus akhirnya pokoknya gitulah dia sampai dia ya macem-macem lah, dari pertama juga dari pas Friska tinggal sama saya juga. Kenapa anak-anak nggak mau ngomong soal dia jalan sama siapa sama Friska tuh sama siapa di jalan, dia juga nggak ngomong. Jadi memang didoktrin di pertama gitu. Saya yakin banget kalau didoktrin bahwa jangan bilang papa gitu kan. Saya jujur saya ngeliat Sultan sekarang sedih, saya tahu dia kangen sama anak-anak, saya tahu. Saya tahu dia pengen ketemu sama anak-anak, saya tahu. Maka saya cari kasih solusi kalau mau temuin anak-anak di sekolah bisa. Kalau nggak kita janjian di mana. Saya sempat bilang itu sama dia. Cuman saya dapat SMS yang nggak enak bilang mau balik. Jujur saya nggak, kalau dari pribadi saya nggak ada mau balik. Hati saya udah terlalu sakit. Cuman kalau buat anak-anak, saya maunya papanya ada buat mereka. Karena biar gimana pun mereka masih butuh papanya. Saya nggak butuh orang tuanya, saya butuh sultannya buat anak-anak saya, bukan buat saya pribadi. Kalau buat saya pribadi, jujur nggak bisa, saya sakit hati. Saya pengen banget, Mas. Kerinduan saya tuh memang saya ingin membesarkan anak saya, itu hidup dengan saya, biar saya yang menghidupi mereka sampai mereka benar-benar berpisah dengan saya. Istilahnya mungkin sampai ajal memisahkan saya sama anak-anak saya gitu kan. Saya ingin sekali membagian anak-anak saya gitu. Tapi dalam satu hal ini, kalau misalnya mereka masih sama Friska ya susah. Dan saya cuma bisa memperhatikan mereka dalam kesehatannya, pendidikannya, paling begitu. Sejak mencuatnya permasalahan ini ke permukaan, KDRT lah yang seolah menjadi permasalahan utama. Tetapi dituding kerap melakukan KDRT justru dibantah mentah-mentah oleh Sultan Simatupang. Saya sekali lagi bilang, Mas, saya nggak pernah namanya KDRT itu, saya nggak pernah. Makanya dia bilang KDRT itu udah aneh aja. Soalnya begini, dia bilang KDRT itu dari tahun 2009 gitu kan. Dari tahun 2009 dia bilang saya sering mukul gitu. Itu kan Ya kayak waktu itu saya sempat nggak mau antar anak sekolah, jadi saya dengar dari anak saya, mertua saya tuh bilang ke anak saya, mama kamu itu pemalas, mama kamu itu harusnya kerja, apa kamu yang diam di rumah. Itu anak saya yang ngadu. Jadi makanya saya marah saat itu, saya sempat diamin mertua 1 hari. Nah pas hari Selasanya itulah kejadian. Iya. Kejadian apa? Ya. Sultan mukul atau? Ya saya selek sama mertua tersinggung digituin, akhirnya saya ribut, akhirnya ya Sultan mukul. Cuman ya dia ngakuin kan dia mukul saya, jadi ya udah nanti rasa visum. Permasalahan antara suami istri ini bukanlah sebuah permasalahan yang baru tersulut kemarin sore. Rupanya pasangan ini telah terlibat perang dingin dalam waktu yang cukup lama. Lalu benarkah jika pelaporan Friska itu adalah buntut dari kesabarannya selama ini? Atau justru Friska sudah mulai gerah dengan segala tindak tanduk sang suami? Ya saya masih coba untuk baik, saya masih coba untuk ya udah yuk kita coba berbaik lagi, minta maaf, memang akuin kesalahan, coba bangun lagi. Cuman dari pihak merekanya kan yang terus-terusan nggak pernah stop memaki dan dengan kata-kata manis ke saya, jadi ya udah, berarti kan nggak ada solusi. Sekarang kalau saya yang bersikeras untuk baik, mereka nggak baik, buat apa? Sia-sia dong usaha saya. Jadi ya mungkin yang terbaik ya seperti ini, mungkin endingnya ya mau nggak mau keluarga kita harus pecah. tapi saya berusaha untuk coba memperbaiki, tapi memang dari dianya nggak mau. Makanya saya udah 2 kali coba ngajak dia baikan, maksudnya dia minta maaf sama orang tua, tapi dia nggak mau. Udah saya nggak tahu lagi dia harus gimana. Saat permasalahan ini masuk ke ranah hukum, bisa dipastikan jika bahtera rumah tangga mereka pun diambang kehancuran.
Friska mengaku siap mengajukan gugatan cerai terhadap sang suami yang telah ia laporkan ke pihak kepolisian tersebut. Tidak hanya Friska yang sudah memilih menyerah dengan keadaan ini. Sultan Simatupang pun tampaknya sudah tidak lagi menemukan celah untuk memperbaiki hubungan mereka. Sampai saat ini saya belum menemukan jalan yang terbaik untuk kami, Mas. Gitu kan. Soalnya kenapa? Udah terlalu banyak banget umpatan-umpatan, udah terlalu banyak banget omongan-omongan yang nggak benar keluar gitu kan. Sampai orang-orang sampai sekarang saya jalan aja di luar. Itu tadinya orang yang senyum, itu masih bilang, itu yang jadi jahat tuh, masih senyum gitu kan. Tapi sekarang nggak ada yang senyum. Ngeliatin begini. Senggol-senggol orang. Itu yang jahat tuh. Gitu. Gimana muka saya mau ditaruh di mana coba begitu kan. Jadi nama baik saya memang udah rusak sama sekali. Gitu Mas. Menggugat cerai. Waktu Saya aja. lagi tunggu waktu yang pas dulu karena saya dari yang KDRT aja kan belum jelas kapan selesainya. Jadi satu persatu, satu selesai dan mungkin endingnya memang akan gugat cerai. Akan ke sana gitu. Pasti ke situ kayaknya. Tapi belum tahu waktunya kapan. Ya saya dari keluarga sendiri nggak mau saya kembali lagi sama Friska. Gitu kan. Dari keluarga sendiri ingin bawa anak-anak saya yang asuh. Gitu. Nanti makanya kita lihat aja nanti Mas. Kan saya juga memang sudah dijelek-jelekin banget kan. Jadi ya nggak mungkin saya akan sabar terus gitu. Halo pemirsa, sekarang kita ada di Sydney ya sayang ya. Di depan sebelah sana itu ada apa namanya? Opera House. Keren. View-nya luar biasa. Kalau di sini Harbour Bridge. Harbour Bridge. Wes. Keren banget. Kamu udah berapa kali di sini? Udah lumayan sering. Udah lumayan sering dan buat kayak pertama Kalian honeymoon aja. honeymoon lagi pemirsa. Jadi mudah-mudahan pulang dari sini dapat baby. Amin. Seperti itulah kebahagiaan yang terpancar dari wajah presenter cantik Ola Ramlan saat bisa rehat sejenak dari aktivitasnya yang padat bersama suami tercinta Alvar Hutapea. Memiliki waktu beberapa hari di Australia, rupanya tak disia-siakan oleh pasangan ini untuk bisa menyusuri tiap sudut negeri kanguru ini. Meskipun cuaca sedang dingin, rupanya tak menghalangi niat Ola dan Alvar untuk bisa mengenal lebih detail kebudayaan serta apa saja yang terdapat di sana. Habis mandi segar nih hari pertama di Sydney. Kita mau jalan-jalan, mau shopping. Apa itu? George Street. Street. Kita mau shopping. Nah, George Street itu katanya tempat para turis, baik Indonesia ataupun dari mana aja yang suka shopping. Jadi kita jalan-jalan ke sana. Kita terus. Ya pemirsa, kita masih ada di tengah-tengah jalanan George Street. Dari ujung sana tadi sampai dan di sini udaranya dingin banget. Sebenarnya ada matahari tapi sejuk banget, dingin gitu. Kan? Bawa jaket lagi. Ada om saya lupa ngasih tahu di sini dingin. Pemirsa ini di depan Victoria Building. Pemirsa ini kita sekarang lagi nunggu giliran untuk bisa nyebrang. Tapi di seberang kita bisa kita lihat tuh ada Victoria Building. Salah satu pusat perbelanjaan di sini ya. Salah satu department store terbesar yang ada di Sydney. Tapi belum masuk sini. Kita harus mau ke sana dulu. Puas memenuhi hasrat untuk bisa berburu barang-barang di sebuah department store, Ola dan Alvar pun tak lupa mencoba makanan khas olahan daging kambing yang menggugah selera makan mereka. Kurang sedikit.
Habis Kamu habis ya? cuman kambing nih, kambing. Pola makan besar. Ya sekarang kita lagi makan nih. Porsinya gede banget. Satu porsinya segini.